Terbantu Malaysia dan Vietnam, Timnas U23 lolos ke semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia U23 lolos dari lubang jarum. Tim berjulukan Garuda Muda itu berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 Thailand. Timnas Indonesia U23 keluar sebagai runner-up terbaik dengan 3 poin dari 2 pertandingan, mengungguli Timnas Filipina U23 dan Timnas Kamboja U23 yang hanya bisa meraih sebiji angka. Timnas Indonesia U23 melaju ke 4 besar Piala AFF U23 2023 berkat kekalahan Filipina U23 dari Timnas Vietnam U23. Filipina U23 takluk 0-1 dari Vietnam U23 dalam partai terakhir grup J Piala AFF U23. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga terbantu dengan kemenangan Timnas Malaysia U23 3-1 kontra Timnas Timor Leste U23 dalam laga penentuan grup B Piala AFF U23 2023. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 bakal menantang juara grup A Piala AFF U23 2023 Timnas Thailand U23 dalam semifinal pada Kamis 24 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kiper PSIS Semarang Adi Satrio somasi oknum supporter yang hina keluarga. Penjaga gawang PSIS Semarang Muhammad Adi Satrio melayangkan somasi kepada oknum supporter yang menghina keluarganya di media sosial. Surat somasi itu diunggah dalam akun Instagram pribadi Adi Satrio Selasa 22 Agustus 2023. Melalui surat ini menegur dengan tegas pemilik akun @inti6ygggbzrf dan @urbi98 yang telah membuat kalimat atau komentar yang tidak beretika kepada keluarga saya, termasuk anak saya dalam akun Instagram saya. Senin 21 Agustus 2023, tulis Adi dalam surat somasi tersebut. Adi mengatakan akan memberikan tenggat waktu selama 7 hari bagi kedua akun tersebut untuk meminta maaf secara langsung. Jika tidak, kiper berusia 22 tahun tersebut akan mengambil langkah hukum untuk kedua memberikan efek jera kepada kedua akun itu. Desakan Sintayong out dari Timnas Indonesia kembali mencuat. Kursi pelatih Timnas Indonesia yang diduduki Sintayong kembali memanas. Desakan supaya Sintayong dicopot dari posisinya disuarakan sejumlah warganet di media sosial. Mereka menilai Sintayong gagal memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok meski sudah diberi kesempatan selama 4 tahun atau sejak akhir 2019. Total, Sintayong sudah memimpin Timnas Indonesia di 10 ajang, termasuk 2 kali Piala AFF Senior 2020 dan 2022 serta SEA Games 2021. Hasilnya di Piala AFF 2020 Timnas Indonesia hanya keluar sebagai runner-up, sedangkan di edisi tahun 2022 langkah skuad Garuda terhenti di babak semifinal. Sementara itu di ajang SEA Games 2021 Sintayong mempersembahkan medali perunggu. Terbaru Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Sintayong dikalahkan oleh Malaysia pada laga grup B Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand. Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 2-1. Zefa Valente bicara rumor sang ayah jadi kandidat pelatih Arema FC di BRI Liga 1. Rivalitas dalam keluarga banyak menghiasi persaingan BRI Liga 1 2023-2024. Hal ini melibatkan Kapten Persebaya Surabaya Zefa Valente dengan sang ayah Fernando Valente. Fernando Valente kini sedang dirumorkan bakal menangani Arema FC yang notabene adalah rival Persebaya. Pelatih berpaspor Portugal itu bahkan sudah tiba di Indonesia dan menyaksikan pertandingan Singoedan. Fernando Valente kedapatan hadir saat Arema bermain imbang 2-2 kontra Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, hingga 20 Agustus 2023. Rumor ini semakin berhembus kencang, namun belum ada pernyataan resmi dari manajemen Arema. Zefa Valente pun angkat bicara soal kabar ini. Dia juga sudah tahu bahwa ada rumor yang mengiringi kabar ayahnya bakal menjadi pelatih Arema. 2 kali nekat tandang berujung ricuh, Persib beri ultimatum untuk supporter. Vice President Operasional PT Persib Bandung Martabat PBB Andang Ruhyat mengaku sangat prihatin dengan terjadinya bentrokan antar supporter pada laga PSIS Semarang versus Persib Bandung Minggu 20 Agustus 2023 malam di Stadion Jatidiri Semarang. Bentrokan antar supporter itu mencederai sepak bola Indonesia. Terlebih lagi aturannya sudah jelas bahwa supporter tim tamu dilarang untuk melakukan perjalanan tandang. Manajemen Persib Bandung selalu menghimbau terus-menerus kepada bobotoh agar mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada atau yang sudah diterapkan. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga meminta kelompok supporter untuk berbadan hukum buntut keributan antara pendukung PSIS Semarang dengan fans Persib Bandung di BRI Liga 1 2023-2024. Gustavo Almeida cetak semua gol Arema FC di BRI Liga 1. Arema FC menjadi tim terminim ketiga dalam segi produktivitas gol setelah Bayangkara FC dan Persita Tangerang. Arema FC baru membobol gawang lawan 9 kali dari 9 pertandingan. Ke-9 gol tersebut hanya dicetak oleh satu orang, yaitu Gustavo Almeida. Gustavo berhasil mencetak 9 gol alias keseluruhan gol Arema FC di BRI Liga 1. Terbaru, penyerang berusia 27 tahun itu mencatatkan brace ke gawang Persija Jakarta. 2 gol Gustavo dalam pekan ke-9 BRI
BRI Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 22 Agustus 2023 itu sekaligus menyelamatkan Arema FC dari kekalahan. Dari 9 gol Gustavo di BRI Liga 1, 3 diantaranya berasal dari tendangan penalti dan 1 dari sepakan bebas. PSIM Yogyakarta rekrut gelandang bertahan asal Filipina. PSIM Yogyakarta resmi memperkenalkan pemain asing barunya jelang mengarungi kompetisi Liga 2 2023-2024. Dia adalah Andreas Campolo Eswin, berposisi gelandang bertahan asal Filipina. Kedatangan Andreas Eswin diumumkan PSIM lewat media sosial klub pada Senin 21 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pemain kelahiran 26 Januari 1997 itu akan mengisi slot pemain Asia klub berjulukan Laskar Mataram tersebut. Hadirnya Eswin tentu akan menambah kedalaman skuad Laskar Mataram, plus diharapkan bisa membawa dampak positif bagi PSIM mengarungi kompetisi yang kabarnya bakal dimulai pada 10 September mendatang. Liga 2 musim ini akan jadi debut pemain berusia 26 tahun itu berkarir di Indonesia. Sebelum berlabuh ke PSIM, Andreas Eswin memperkuat klub asal Malaysia, Kelantan FC. Puasa kemenangan, Thomas Doll minta Persija Jakarta lebih cerdik terapkan taktik. Persija Jakarta belum merasakan menang setelah ditahan imbang Arema FC 2-2 di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll meminta anak asuhnya untuk lebih cerdik saat menerapkan taktik dalam pertandingan. Persija ditahan imbang Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 20 Agustus 2023 lalu. Tim berjuluk Macan Kemayoran sempat unggul, namun Arema FC sukses menyamakan kedudukan di akhir laga. Hasil ini membuat Persija Jakarta kembali gagal memetik kemenangan. Macan Kemayoran kini sedang puasa menang usai meraih 2 kali imbang dan 1 kali kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Hanya 5 pemain hasil seleksi 12 kota yang lolos ke Timnas U17. Hanya 5 pemain dari 50 pemain hasil seleksi 12 kota yang masuk ke tahap pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17. Sebelumnya PSSI menggelar seleksi pemain di 12 kota, yakni Bandung, Palembang, Bali, Tangerang, Samarinda, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. 42 pemain terpilih dari 12 kota, ditambah 8 pemain dari seleksi Kemenpora. Setelah itu 50 pemain ikut dalam seleksi di Jakarta pada 15-17 Agustus kemarin. Kelima pemain tersebut adalah Iwayan Artawiguna, goalkeeper dari Bali United, Rionaldi Mehran, bek kiri dari Akademi Persib Cimahi, Mauri Ananda Yves, gelandang serang Bali United, M. Aulia Rahman, striker dari Persita, dan Fairuz Farhan Al-Radin, wing kanan dari Sparta Depok. Persiraja Banda Aceh bakal lakoni uji coba kontra tim kuat Malaysia jelang Liga 2. Persiraja Banda Aceh bakal lakoni uji coba kontra tim kuat Malaysia jelang Liga 2 2023-2024. Persiraja Banda Aceh akan menghadapi Selangor FC di Stadion Harapan Bangsa pada Minggu 27 Agustus 2023 mendatang. Liga 2 2023-2024 dikonfirmasi akan dimulai pada 10 September 2023. Sejumlah klub pun sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyusun agenda pramusim. Salah satu diantaranya adalah Persiraja Banda Aceh. Tanggung dilansir media Malaysia Makan Bola, tim berjuluk Laskar Rencong akan beruji coba menghadapi raksasa negeri jiran. Media Malaysia itu mewartakan bahwa Persiraja akan menghadapi Selangor FC.